Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boyke Erlangga, NIM 1909055 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume jurnal dengan judul Thermodynamic Behavior of Nitrogen in the Carbon Saturated Fe, Mn, Si alloy during casting. Jurnal ini ditulis oleh Min Kyu Paik, Jun Mo Jeon, dan N. Daniel Lindbergh. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya pembahasan mengenai solusi mendasar untuk masalah cacat permukaan besi cor kelabu atau lubang sembur nitrogen yang ditemukan pada tahap pemesinan yang paling mahal, yaitu biaya utama potongan besi tuang yang rusak. Subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu paduan Fe, Mn, Si, atau ferrum, mangan, dan silikon yang telah dilelehkan menggunakan tungku induksi frekuensi tinggi 15 kW per 40 kHz di bawah air atmosfer. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan atau eksperimental. Adapun prosedur yang dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, paduan utama. Paduan utamanya yaitu campuran karbon, ferrum, mangan, dan silikon yang telah dipanaskan hingga 1600 derajat Celcius. Lalu yang kedua, pemindaian diferensial kalorimeter atau differential scanning calorimeter, yaitu dengan memotong paduan utama dan dipoles. Sampel sebanyak 150 mg dimasukkan ke dalam wadah alumina. Yang ketiga, percobaan pendinginan dan quenching, yaitu dengan menjaga suhu pada 1300 derajat Celcius di bawah 1 atm, lalu dilihat reaksi suhu ketika diturunkan menjadi 900 derajat Celcius, 700 derajat Celcius, dan 500 derajat Celcius. Masing-masing dengan laju pendinginan 10 derajat Celcius per second dan ditahan selama 2 jam pada setiap suhu sebelum pendinginan. Struktur mikrosampelnya dianalisis dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi energi dispersive X-ray spektroskopi. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama, transisi fasa pada paduan Fe, Mn, Si, dan C. Titik awal pada suhu rendah cukup sesuai dengan batas fasa FCC, BCC. Pada daerah suhu tinggi, puncak tajam tergambar di dekat suhu leleh paduan. Titik awal puncak tersebut sangat sesuai dengan suhu solidus. Dan puncak segmen pemanas kedua memiliki 2 titik atau infleksi maksimum. Namun, sulit untuk menguraikan puncak yang tumpang tindih menjadi 2 puncak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan entalpi yang signifikan dari kedua transisi FCC atau FCC plus L solidus. Lalu yang kedua, ketergantungan suhu dari kelarutan N dalam besi cor. Nah, di sini pengaruh suhu pada pembentukan cacat N selama pendinginan. Yang pertama, pada 900 derajat Celcius, cacat telah banyak terbentuk di sepanjang serpihan grafit dalam matriks FCC. Di bawah 700 Celcius, fasa paduan dapat sepenuhnya ditransfer ke struktur BCC dan batas kelarutan N dalam BCC dengan cepat menurun. Oleh karena itu, N lewat jenuh dalam larutan padat dapat membentuk N2 gas masuk matriks BCC. Nah, ini yang gambar B seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang ini yang C, cacat N ukuran kecil seperti itu telah menyebar ke sampel pada 500 derajat Celcius seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kesimpulannya,
Pada penelitian ini, titik transisi fase FCC, BCC, dan FCC per L pada Fe, MnSi, C duduk, paduan diukur dengan metode kalorimeter di bawah atmosfer AR murni untuk memverifikasi hasil pemodelan termodinamika terbaru dari sistem Fe, MnSi, dan C. Pendekatan pemodelan juga diterapkan untuk menggambarkan pembentukan cacat N selama pendinginan dan pemadatan paduan besi jenuh C. Laju pendinginan yang lebih lambat telah menyebabkan lebih banyak cacat N dalam matriks Fe, Mn, Si, dan C duduk paduan. Jumlah mikropori meningkat dengan penurunan suhu perlakuan panas karena pembentukan N2 gelembung dengan penurunan batas kelarutan N dalam larutan padat FCC dan BCC. Oleh karena itu, kontrol yang ketat dari laju pendinginan dan kandungan N awal diperlukan untuk mencegah cacat N seperti lubang sembur dan pori mikro pada besi tuang kelabu. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka untuk memperjelas transisi fase liquidus dan solidus selama pendinginan, maka perlu penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tingkat laju pendinginan. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.